Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru semuanya. Salam bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Diana Rangkoli. Saya sebagai moderator webinar pada kesempatan berbahagia ini. Sebagai salam buka, izinkan saya memberi sedikit sebuah pantun. Pohon kelapa tinggi sekali, harus dipanjat memakai tali. Sungguh berbahagia hari ini kita dapat berjumpa kembali. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di webinar Canva sebagai media pembuatan modul ajar. Apa saja yang akan dibahas pada webinar kali ini? Mari kita simak penjelasan dari narasumber kita, Ibu Intan Purnama Pahlawan, SIKOM SPD MM. Beliau adalah salah satu penggerak pada Kombel PPM, yaitu Kombel KKG SD Maitreya Wira Batam. Pak Intan, saya persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semua, apa kabar? Salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar kita yang pertama ya, di komunitas belajar KKG SD Maitreya Wira Batam ya. Sungguh kehormatan bisa sekali berbagi bersama Bapak Ibu di webinar kita ya tentang Canva sebagai media pembuatan modul ajar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita akan menyongsong kurikulum yang baru yaitu kurikulum merdeka. Karena itu kita sebagai pendidik diminta untuk mempelajari secara mandiri berbagai pelatihan ya mandiri di PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Dan kita akan menggunakan salah satu media yang bisa membantu kita dalam membuat berbagai perangkat ajar, yaitu Canva ya. Apakah Bapak Ibu di sini pernah mendengar apa itu Canva? Pernah. Oke. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke. Sebentar ya, saya sharing dulu. Ya. Bapak Ibu sudah dapat melihat PDF atau presentasi yang saya share? Sudah dapat bisa melihat?
Belum, belum muncul ya? Sudah? Oke. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini ya, kita akan sama-sama ya mengulas kembali tentang Canva ya. Jadi Canva ini bisa dibilang adalah salah satu hal yang paling terupdate ya, yang berhubungan dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi apa sih itu Canva? Canva adalah alat desain grafis online ya. Jadi kita butuh internet untuk dapat kita gunakan, baik Bapak Ibu gunakan di laptop ataupun di gawai ya, di handphone masing-masing. Nah, Canva ini sudah sering ya kita dengar, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang belum mencoba ya, kita akan ulik pada hari ini. Jadi sebenarnya apa saja yang dapat kita buat di Canva ya? Banyak sekali berbagai media yang bisa kita buat di Canva. Yang pertama presentasi. Kalau biasanya kita membuat presentasi itu di PowerPoint ya, atau bisa menggunakan media yang lain, sekarang ada yang lebih praktis yaitu Canva ya. Lalu untuk membuat berbagai konten di media sosial, apakah itu Facebook, Twitter, atau Instagram ya, semua bisa kita buat ya. Banyak sekali tips dan trik tentang Canva di Instagram, di Facebook ataupun Twitter ya. Ini sangat update dan viral sekali media grafis yang satu ini. Atau kita juga bisa membuat video ya. Kalau kebanyakan kita memakai video maker, bisa Kladio ya, atau KineMaster dan sebagainya, Canva juga tidak mau kalah. Canva bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat video dengan tampilan yang menarik ya. Lalu ada juga produk cetak. Jadi segala hal yang Bapak Ibu buat di Canva, Bapak Ibu bisa cetak seperti brosur ya, atau dokumen, itu Bapak Ibu bisa cetak. Jadi bukan cuma dibuat di laptop ya atau di handphone, tapi bisa kita cetak keluar ya. Itu saja. Selain itu ada lagi, masih banyak sekali apa saja yang bisa kita buat di Canva. Termasuk kalau misalnya Bapak Ibu mungkin pernah ingin membuat komik, tapi kok susah ya gambarnya. Nah, di Canva ini kita bisa membuat komik dengan karakter-karakter yang sudah disediakan oleh Canva. Jadi kita tidak perlu harus pandai menggambar ya Bapak Ibu, Canva menyediakan segalanya ya. Lalu apa saja sih keuntungan menggunakan Canva ya? Jadi Canva ini sudah pasti gratis Bapak Ibu ya, tapi ada caranya. Nanti kita akan bahas bersama juga. Dan Canva memiliki template yang sangat menarik dan banyak jenisnya ya. Sekarang sudah ada 100.000 lebih berbagai jenis template yang disediakan oleh Canva. Apakah itu elemennya, gambar-gambar, video, musik, dan sebagainya. Itu banyak sekali di Canva dan bisa kita unduh secara gratis dan tidak terganggu oleh copyright ya. Jadi kalau kita mau upload di YouTube atau di platform Merdeka Mengajar itu aman Bapak Ibu ya. Karena tidak ada terganggu plagiat atau copyright ya. Dan Canva ini mudah digunakan ya. Jadi walaupun kita mungkin tidak terbiasa ya, tapi saat kita menggunakan Canva itu banyak sekali icon-icon atau petunjuk-petunjuk yang memudahkan kita untuk mengedit template yang sudah disediakan ya. Nah, yang Bapak Ibu lihat sekarang ini adalah contoh presentasi yang saya buat menggunakan Canva. Hanya 5 menit loh Bapak Ibu sudah jadi presentasinya untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu ya. Sangat menarik bukan? Lalu yang ketiga, keuntungannya data Bapak Ibu itu tersimpan dengan aman ya. Karena apa? Pada saat mungkin Bapak Ibu lagi kerja, ternyata ada urusan lain atau ada kegiatan lain ya. Apakah tersimpan? Tersimpan. Bapak Ibu tidak perlu save ya, dia akan otomatis tersimpan. Dan data yang tersimpan di Canva itu bisa sangat besar dan banyak jumlahnya. Lalu kita dapat mengubah ke bentuk apapun, baik dokumen, video ya, apalagi itu banyak ya Bapak Ibu. Dan semuanya ini tersimpan kalau Bapak Ibu buka lagi itu. Misalnya bikinnya minggu ini, mau bulan depan buka lagi itu masih bisa ya, masih bisa diedit, masih kita bisa rubah bentuknya ya. Jadi Canva ini benar-benar media grafis yang amazing ya, kalau kita bisa katakan.
Selanjutnya, bagaimana sih cara menggunakan Canva secara gratis ya? Jadi Canva ini ada tidak gratisnya ya. Tapi kalau kita sebagai pendidik, nah Canva ini bekerja sama dengan Kemdikbud untuk membuatkan Bapak Ibu kemudahan ya menggunakan template atau apapun ya yang ada di Canva secara gratis. Tapi bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas juga, tapi sedikit saya sharing dulu. Yang pertama, Bapak Ibu wajib memiliki akun Google ya. Tidak perlu harus Google belajar ID ya, pakai email pribadi itu bisa sekali ya. Lalu mau emailnya ganti-ganti pun bisa, cuman kendalanya kalau emailnya ganti-ganti, template yang sudah kita buat atau projectnya kita nggak bisa buka, jadi lebih baik pakai satu akun ya. Lalu yang kedua, nah ini kita harus login sebagai guru. Itulah kemudahan. Jadi Canva sangat mengistimewakan para pendidik di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti harus setting atau mengatur Canva-nya itu sebagai seorang guru atau pendidik ya. Bahkan murid-murid juga bisa memakainya selama itu berhubungan dengan edukasi atau pendidikan. Yang ketiga, Bapak Ibu, jika ingin mendapatkan Canva secara gratis, dapat menggunakan Canva secara gratis, itu melampirkan keterangan sebagai pendidik ya. Tidak harus surat tetap atau surat tugas, tidak harus ya. Bisa foto Bapak Ibu sebagai pendidik, itu sudah cukup ya. Sangat luar biasa ya Canva Bapak Ibu memberikan kemudahan bagi kita guru-guru untuk lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik ya. Jadi tidak hanya itu-itu saja. Dengan Canva menuju era digitalisasi ini bisa kita lakukan secara bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita tidak ketinggalan dengan anak-anak kita yang mungkin lebih cepat ya eranya di era globalisasi seperti ini. Jadi untuk membuka kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti akan ada sesi tanya jawab jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan tentang perkenalan Canva ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi modul ajar. Jadi karena sesuai dengan judulnya ya, Canva sebagai media pembuatan modul ajar. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang modul ajar atau bahkan pernah membuatnya? Pernah Bapak Ibu? Ya, pernah. Pernah ya? Oke, hebat. Guru-gurunya sangat hebat, amazing ya. Jadi Bapak Ibu sudah melihat tampilannya ya. Ini adalah tampilan dari modul ajar kelompok. Ya. Tapi kalau lagi situ ya. Modul ajar adalah salah satu yang ada di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi kalau di kurikulum sebelum-sebelumnya kita mengenal dengan istilah RPP. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini kita memakai istilah modul ajar. Isinya hampir mirip, tapi modul ajar ini lebih lengkap. Jadi kita bisa memakai untuk acuan kita dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Ini contohnya ya. Dan ini saya buat menggunakan Canva ya. Nah, ini kita bisa edit dan sebagainya. Nanti kita sama-sama coba ya Bapak Ibu ya. Tentang apa sih Canva. Sehebat itukah dia dalam membantu kita membuat modul ajar atau bahan ajar atau media pembelajaran ya. Nah ini contohnya ya modul ajar seperti ini. Mirip sekali ya dengan RPP, kita sudah sangat familiar ya. Cuman ada tambahan tentang profil pelajar Pancasila ya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan langsung di dalam kelas pada saat melakukan pembelajaran. Nah bedanya di sini satu pertemuan atau per pertemuan itu langsung kita berikan materi-materi apa yang kira-kira akan kita berikan pada hari itu. Jadi benar-benar kita fokus ya sebagai seorang pendidik, baik dari materinya maupun dari lembar-lembar aktivitas yang akan anak-anak kerjakan. Ini lembar aktivitas contohnya ya. Ada di bawahnya. Nah, di sini ada lampiran-lampirannya. Jadi anak-anak akan lebih tertarik ya ketika kita menyelipkan gambar atau suara atau apapun ya.
di dalam modul ajar kita ya atau video. Nah, di lembar modul ini juga ada yang namanya refleksi. Jadi kita merefleksi anak-anak atau peserta didik kita setelah belajar apa sih yang mereka rasakan ya, apa sih kesulitan mereka. Jadi bisa kita langsung tahu pada saat itu setelah selesai pembelajaran ya. Kita mengetahui kesulitan anak ya, dan kita mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apakah yang kita buat ini modul ajarnya sudah sesuai ya? Apakah sudah baik dan sudah tepat? Nah, jika masih dirasa kurang tepat, kita masih bisa perbaiki. Dan kalau Bapak Ibu buat di Canva, ini bisa diedit langsung ya. Jadi sangat sangat menginspirasi sekali ya. Sungguh sangat kita beruntung di era globalisasi ini dan digitalisasi ini, begitu banyak media grafis yang bisa membantu kita untuk membuat pembelajaran menarik bagi para peserta didik. Jadi mereka bukan cuma duduk manis di kelas ya, tapi mereka mendapat banyak pengetahuan ya. Mungkin bukan cuma secara kognitif ya, tapi juga bisa secara psikomotorik dan hal yang lainnya ya. Yang biasanya mereka melihat dunia hitam putih, sekarang mereka juga melihat dunia dengan berwarna-warni ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ke Canva ya. Saya stop dulu sebentar, saya buka Canva-nya ya. Jadi untuk membuat Canva ini Bapak Ibu bisa ya pakai akun Google manapun, tidak harus email belajar ID, tapi Bapak Ibu bisa memakai email pribadi ya. Ini saya buat dengan email pribadi ya, karena saya sudah punya Canva ya. Jadi kita mulai dari awal sekali. Jadi untuk menggunakan Canva secara gratis, Bapak Ibu cukup ketik Canva pendidikan ya. Ketik di Google Search-nya Canva pendidikan. Nah, Bapak Ibu pilih yang ini. Lalu dia akan muncul ya, Canva pendidikan. Biasanya kalau kita tulis Canva pendidikan, dia munculnya pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin pakai bahasa Inggris, silakan Canva for Education ya. Kita klik yang ini, buat dan berkolaborasi. Nah, di sini kita ada tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, kita tinggal pilih daftar ya. Atau ini verifikasikan juga boleh langsung ya. Atau Bapak Ibu mau dari awal ya. Kalau sudah punya tinggal masuk saja. Nah, kita daftar dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu akan langsung ada pilihannya. Mau lanjutkan dengan Google ya. Akan lebih mudah pakai Google ya. Langsung kita masuk lanjutkan dengan Google. Nah, saya pilih dulu ya akun yang Bapak Ibu bisa punya ya. Nah, di sini ini belum gratis Bapak Ibu ya. Karena di sini masih personal. Walaupun tulisannya free, tapi di sini ada Try Canva Pro ya. Artinya dia belum gratis. Nah, bisa lihat di sini ya. Kalau saya klik contoh presentation, nah di sini masih ada yang memakai rupiah ya. Ada yang masih memakai ini, ada mahkota kuningnya ya. Artinya itu harus bayar. Nah, gimana sih biar gratis ya tipsnya? Nah, di sini Bapak Ibu pilih ya. Di sini ada lambang account setting atau setting akun ya, pengaturan akun. Bapak Ibu klik. Nah, kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini Bapak Ibu pilih ya. Apa yang Bapak Ibu Canva Bapak Ibu akan gunakan untuk apa ya? Kita pilih sebagai teacher atau kalau bahasa Indonesia guru ya. Nah, di sini, nah Bapak Ibu juga bisa pilih language-nya, bahasanya. Jadi nanti akan muncul bahasanya itu, bahasa Indonesia itu di atas ya, bukan di I ya, tapi di atas bahasa Indonesia. Dia akan otomatis merubah tulisannya menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini ya, nah, langsung jadi bahasa Indonesia ya. Tadi saya pakai bahasa Inggris, langsung jadi bahasa Indonesia. Nah, lalu kita ke sini Bapak Ibu ada penagihan dan paket ya. Kita klik. Nah,
di sini kan ada nih bayar, harus bayar 14.000 dan sebagainya. Nah, kita nggak perlu Bapak Ibu, tapi kita harus mengklik ini. Daftar sekarang secara gratis, Canva untuk pendidikan. Ya, nanti akan muncul pop-up bannernya seperti ini. Klaim Canva untuk pendidikan secara gratis. Jangan dilewati ya Bapak Ibu, kita mulai ya. Klik mulai. Nah, Bapak Ibu diisi nama sekolahnya ya. Misalnya saya di Maitreya Wiraya. Nah, Bapak Ibu isi, lalu lanjutkan ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa attach ya, atau lampirkan ID Bapak Ibu. Nah, seperti di gambar teacher ID ya. Kalau Bapak Ibu punya name tag di kantor bisa langsung. Atau surat tugas dan sebagainya. Nah, setelah Bapak Ibu klik di sini, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu itu harus menunggu kurang lebih paling lambat 2 hari ya. 2 kali 24 jam untuk di approve ya akun kita supaya menjadi akun yang gratis ya, seperti itu. Gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau sudah nanti Bapak Ibu tinggal tunggu. Nah, kalau pengalaman saya kemarin, saya ada informasi, ada email yang dikasih pemberitahuan bahwa akun saya sudah gratis, ada juga akun saya yang tidak diinformasikan. Tapi ketika saya buka, dia sudah gratis ya. Bagaimana tampilan Canva yang gratis? Saya buka yang satu lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya buka dulu. Saya tunggu sebentar ya. Nah, ini adalah salah satu akun saya yang gratis, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kelihatan ya, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, di sini ada nama saya dan pendidikan. Nah, pendidikan artinya kita sudah masuk dalam komunitas pendidik ya, Bapak Ibu. Jadi di sini sudah nggak ada lagi tuh si mahkota kuning-kuning ya, sudah free semuanya ya. Nah, itu ciri-cirinya ya Bapak Ibu. Jadi kalau di atas ini belum ada tulisan pendidikan, itu masih ada yang bayar Bapak Ibu ya. Jadi silahkan jangan disia-siakan kesempatan ini selama kita masih menjadi guru. Ayo kita daftar Canva-nya sebagai pendidik ya. Lalu bagaimana sih cara bekerja dengan Canva ya? Bapak Ibu di sini banyak sekali pilihan-pilihannya. Ya, saya contohkan untuk membuat presentasi ya. Biasanya presentasi saya buat untuk membuat modul ajar atau bahan ajar ya. Nah, ini contohnya di bawah-bawahnya kalau Bapak Ibu scroll banyak sekali pilihannya. Oke. Ya. Mau modelnya seperti apa, mau yang potret atau landscape itu bisa ya. Saya pilih salah satu dulu. Nah, di sini udah nggak ada ya. Nggak ada RP-nya, nggak ada kuningnya. Artinya Bapak Ibu sudah gratis. Oke. Bagaimana sih cara ngeditnya? Gampang loh Bapak Ibu ya. Tinggal kita ketik. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini sudah muncul ya template untuk presentasi kita. Ini adalah template-template lain yang Bapak Ibu bisa tambahkan ya. Jadi ini adalah template untuk halaman pertama. Jadi kita klik di sini misalnya ya, tinggal diklik 2 kali sampai biru seperti ini. Kita ketik ya, misalnya modul ajar. Nah, modul ajar tentang apa nih? Misalnya matematika ya. Bapak Ibu nggak mau kelihatan terlalu anak-anak misalnya, modul ajarnya. Ini tinggal kita buang saja elemen-elemen yang tidak kita perlukan. Elemen itu bisa berbentuk gambar ya dan lain-lain. Ini tinggal kita buang ya. Bapak Ibu ada gambar tong sampah, tinggal dihapus saja ya. Seperti itu. Bapak Ibu bisa ganti gambarnya sesuai keinginan Bapak Ibu. Jadi kita cuma pakai template-nya aja ya. Misalnya ini. Yang lainnya nggak usah deh Bu ya, kayaknya anak-anak. Nah, kita buang saja. Kita cari di sini Bapak Ibu namanya elemen ya.
Elemennya Bapak Ibu mau sukanya apa? Misalnya buku ya, atau matematika, math juga boleh, kita ketik singkat aja. Nah muncul ya semua pilihan-pilihan yang bisa kita pilih sesuai dengan modul ajar yang kita buat. Jadi kalau Bapak Ibu buat tentang matematika, kita bisa cari elemen yang berbau matematika atau yang mengandung unsur matematika ya. Tinggal kita klik di sini. Tinggal digeser, mau dikecilkan boleh, mau Bapak Ibu besarkan juga oke ya. Nah seperti itu ya, gampang ya Bapak Ibu ya, nggak susah ya. Nah, ini warnanya bisa kita ganti loh, biar maksudnya nggak mau Bu warnanya pink ya. Ini bisa kita ganti ya Bapak Ibu ya. Nah, ada warna ya, tampilannya beda dari yang awal. Nah, backgroundnya pun bisa Bapak Ibu kita edit ya. Saya nggak mau warna abu-abu deh. Nah, maunya yang warna lain kuning biar ngejreng gitu. Oke. Ya. Gampang dan cantik. Nah, lalu kalau mau ke halaman 2-nya gimana, Bu? Nah, kita kembali ke template Bapak Ibu. Di sini ada template ya. Nah, template yang sejenis dengan dia karena memang di halaman berikutnya. Kita misalnya pilih yang ini ya. Nah, kalau ada kata seperti ini, kita tinggal bilang tambahkan sebagai halaman baru ya. Kalau Bapak pilih yang ini, Bapak Ibu pilih yang ini, nanti halaman yang tadi kita sudah buat hilang halaman depannya. Jadi kita pilihnya yang ini ya, tambahkan sebagai halaman baru. Ya, jadi ada 2 halaman ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Saya nggak edit, ini kan contoh aja ya. Nanti kalau udah selesai, Bapak Ibu, ini kita lanjut juga misalnya ya, bikin halaman yang lain gitu. Oke. Mau kita ganti nih, mau kita tambah kan. Oke, lanjut lagi kita tambah ya. Nah, ini misalnya udah selesai nih, modul ajar kita udah selesai. Nah, mau kita simpan ya. Ini akan tersimpan secara otomatis di Canva. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau jadikan dia sebagai bentuk presentasi atau dokumen atau video, di sini ada ya. Ini Bapak Ibu ada tombol bagikan atau share kalau bahasa Inggrisnya. Kita klik bagikan. Nah, Bapak Ibu tinggal unduh saja. Bahkan Bapak Ibu bisa langsung kirim di Google Classroom Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya Google Classroom masing-masing yang dengan murid-murid itu bisa langsung, bisa banget ya. Jadi kita klik unduh, biasanya saya klik unduh dulu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih mau jadi PDF, mau jadi JPEG ya, atau mau jadi video malah sekaligus juga bisa ya. Atau bentuk GIF ya, klip pendek yang tidak ada suaranya. Ini bisa ya Bapak Ibu pilih salah satu ya. Kalau saya biasanya pakai ini, pakai PDF karena ini untuk dokumen ya. Biasanya saya bikin ini, nanti tinggal download saja, unduh ya. Unduh nanti dia akan otomatis muncul di sini Bapak Ibu. Nah, nanti namanya, ini kan di sini namanya Pink Colorful Cute Doodle Memory Game. Nah, ini bisa kita rename ya, bisa kita ganti namanya. Selesai. Ya, gampang ya Bapak Ibu ya. Ternyata pakai Canva sangat menarik ya. Juga membuat kita jadi belajar selangkah lebih maju. Jadi nggak kalah nih sama anak-anak kita yang zaman now ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu tentang Canva. Simple, menarik ya. Kalau kita sering pakai, nanti Canva akan memberikan Bapak Ibu apresiasi loh ya. Jadi dari Canva-nya nanti akan muncul. Saya sudah pernah dapat 1 kali karena saya bikin Canva ya. Ini contohnya, sebentar ya saya buka. Jadi di sini ada nih Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, ini. Nah, saya dikasih selamat atas pembuatan 10 desain ya. 10 desain di Canva ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bikin 50 presentasi atau bikin 50 desain atau video dan sebagainya, itu nanti ada reward-nya dari Canva. Nah, ini cantik ya sertifikatnya. Ini juga memberikan kita kebahagiaan ya. Kalau saya senang banget karena saya ternyata ini ya dilihat sama Canva-nya. Jadi dikasih kita sama Canva bahwa Bapak Ibu ini sudah membuat desain ya.
Jadi selamat atas pembuatan 10 desain. Nah, suatu pencapaian besar. Jadi nanti makin lama makin bagus deh desain Bapak Ibu kalau sering pakai. Percaya ya sama saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bu Dona, kayaknya presentasi saya sampai di situ. Apakah kita mau buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh diketik di kolom chat ya. Oke, dipersilakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya tentang bagaimana mendesain sebuah modul ajar, mungkin menggunakan Canva. Kami persilahkan Bapak dan Ibu. Iya, saya Bu, boleh ya? Bu Dona mau tanya. Ya Bu, dipersilakan Bu. Ibu langsung bertanya saja kepada Bu Intan sebagai pembicara kita hari ini, Bu. Ibu mau bertanya secara langsung atau mau dilewat ketikan, Bu? Secara langsung aja ya, Bu Oke, ya. silakan Ibu, kami persilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Siti Hawa. Saya pengawas di Kabupaten Pidijaya di Aceh, Bu. Selamat datang Bu, salam kenal ya dari kami di Batam. Wah, Aceh luar biasa. Terima kasih kehadirannya ya Bu. Iya Bu. Jadi memang ini materi yang sangat saya tunggu-tunggu Bu, luar biasa memang. Terima kasih. Jadi tadi kalau nggak salah di saat kita mendaftar Canva itu kan itu diminta misalnya kita mengajar di mana gitu ya Bu ya? Betul Bu, betul. Nah misalnya kalau misalnya saya seorang pengawas SD Bu, kan banyak sekolah yang saya bina itu. Itu di saat saya mendaftar apa harus saya taruh nama sekolahnya misalnya? Boleh Ibu letakkan salah satu sekolah saja yang kira-kira Ibu memang sering di sana, itu boleh Bu, dimasukkan saja namanya. Lalu nanti Ibu tinggal kirimkan foto Ibu ya, name tag-nya atau surat tugas dan sebagainya di Canva-nya. Jadi nanti bisa langsung terkirim ke email Canva-nya Ibu. Seperti itu Bu ya. Karena beberapa hari yang lalu juga saya sudah pernah mendaftar. Kalau nggak salah itu ada diminta NPSN-nya gitu loh Bu. Jadi saya bingung karena kan sekolah yang binaan saya itu ada 9. Nah, jadi kalau misalnya saya pilih salah satu aja itu udah boleh ya Bu ya? Boleh, sangat boleh Bu. Satu aja juga sudah oke. Mantap sekali Bu. Jadi pengawas. Nanti dibagi ya Bu ya tips dan triknya. Jadi terima kasih banyak Bu. Materinya memang luar biasa sekali. Jadi kalau boleh Bu ya, nanti saya minta nomor HP Ibu loh Bu. Nanti kalau misalnya ada yang nanti bisa saya telepon Ibu gitu. Baik, dengan senang hati Ibu. Nanti kami akan kabari ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mungkin ya, terima kasih. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Hawa dari Aceh. Ya. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya tentang desain atau bagaimana cara mendaftar pada Canva seperti yang tadi sudah Ibu Siti Hawa tanyakan? Apakah masih ada Bapak Ibu yang mungkin kurang paham? Boleh ditanyakan langsung kepada narasumber kita, Bu Intan. Bu Dona. Ya, Bu Gus. Silakan Bu Gus. Selamat siang Bu Intan, Bu Dona. Selamat siang Bu Gus. Salam bahagia. Salam bahagia Bu Intan.
Terima kasih sebelumnya atas waktunya Bu Dona, Bu Intan, dan terima kasih juga atas pemaparannya karena ada beberapa hal memang saya kurang mengerti. Untuk hari ini saya mau tanya Bu Intan, Ya, kemarin Bu, kan daftar, itu ada expirednya ya Bu Intan untuk pendaftarannya, mana tahu ada uji coba 1 bulan gitu, untuk selanjutnya ada daftar lagi begitu Bu Intan. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu atas pertanyaannya. Wah, menarik ini. Sepengalaman saya 2 kali bikin akun ya, mendaftar ke Canva. Jadi yang pertama itu langsung di ACC. Mungkin karena waktu itu pendaftarnya belum banyak seperti sekarang ya. Lalu yang kedua ini baru-baru saja saya lampirkan akun yang kedua karena saya kadang suka pakai akun Belajar ID sama akun pribadi. Jadi untuk akun yang Belajar ID ini saya cukup 2 kali 24 jam atau 2 hari ya, itu sudah langsung ada tulisan pendidikannya, langsung free gitu. Jadi tidak lagi masuk ke email. Jadi kalau saya lihat memang dari sharing teman-teman yang lain tentang Canva nih, pada saat saya ikut komunitas atau webinar, itu memang tidak ada expirednya Bu Gus. Jadi kalau memang belum di ACC, bisa diulangi lagi aja pendaftarannya ya. Dan biasanya karena sekarang ini lagi viral banget gitu ya Canva ini, jadi mungkin membludak ya. Jadi tapi saya percaya Canva ini sangat cepat sekali ya, tim itu sangat gercep sekali untuk meng-ACC kita kalau memang kita adalah seorang pendidik, jadi tidak lagi ada pemberitahuan masuk ke email. Langsung kita bisa gunakan secara gratis. Moga-moga bisa membantu ya Bu penjelasan saya atas pertanyaan Bu Gus. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan yang lain, Ibu Dona akan men-share ya untuk daftar hadir webinar kita hari ini. Bapak Ibu bisa isi ya untuk mendapatkan sertifikat, dan sertifikat ini semoga ya bisa cepat kami rilis karena maklum ya kami masih pemain baru nih, jadi agak-agak masih ini ya. Jadi kami usahakan secepat mungkin nanti akan kami beritahukan ya di grup WA, Telegram ya tentang bagaimana kapan bisa diunduh sertifikat untuk webinar kali ini. Semoga sertifikatnya nanti bisa kita manfaatkan ya untuk kita sebagai pendidik ya untuk sertifikasi seperti itu. Boleh Bu, sangat boleh Bu, daftar dengan handphone atau dengan laptop itu bisa. Kalau handphone harus pakai aplikasi ya Bu Siti Hawa ya. Jadi Canva-nya harus di-download ya aplikasinya, jadi bisa langsung terdaftar ya. Teman-teman udah banyak sekali yang berhasil Bu untuk daftar pakai handphone ya. Jadi tidak harus pakai laptop, pakai handphone juga bisa untuk Canva. Luar biasa. Terima kasih Bu. Aduh kaget loh, nggak nyangka ada yang dari Aceh. Terima kasih banyak waktunya Bu. Bapak Ibu silakan ya diisi link daftar hadirnya di Google Form, isi dengan nama lengkap ya, dengan gelar supaya sertifikatnya nanti akan karena langsung kami linkkan sertifikatnya untuk Bapak Ibu ya. Silakan diisi. Jadi walaupun ini kayaknya banyak ya yang satu layar tapi isinya orangnya banyak nih. Jadi masing-masing isi ya supaya dapat sertifikatnya masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan bagi Bapak dan Ibu yang belum paham tentang cara mendaftar atau mendesain? Boleh langsung tanyakan ke Bu Intan sebagai narasumber kita.
masih terbuka ya Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di hati Bapak Ibu. Kami persilahkan. Waktunya masih dibuka. Bapak Ibu sambil menunggu kita buka kamera ya, Bu Dona ya. Kita akan foto bersama dulu ya sebagai tanda kehadiran kita semua di webinar ini ya. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya, kita foto bersama. Siap ya Bapak Ibu, kita pakai salam ini ya. Ini salam literasi untuk PMM kita. Oke. Kita mulai foto ya. Iya. Oke, mantap sebentar. Yang kedua. Literasi. Salam literasi. Ya Bapak Ibu jangan malu-malu fotonya. Cakep semua ini. Oke, satu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Bagaimana Bu Dona? Sepertinya Bapak Ibunya sudah paham ini, sudah hebat-hebat semua ya. Jadi tinggal pengaplikasian. Ya, silakan Bu. Boleh ulang lagi foto karena kami tadi ada background jadi nggak bisa lihat semuanya. Oh, oke. Silakan Bu, siap. Silakan Bapak Ibu baris, baris di kamera. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. Siap, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu jangan lupa diisi ya daftar hadirnya ya. Nanti semoga sertifikatnya cepat kita rilis ya. Sepertinya sudah oke ya Bu Dona ya. Kita bisa tutup webinar kita pada siang hari ini. Oke, baik Bu Intan. Wah, sungguh menarik sekali ya Bapak Ibu. Webinar kita kali ini, Canva sebagai media yang sangat mudah kita gunakan untuk membantu kita membuat perangkat ajar. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa sewaktu-waktu menggunakan Canva untuk mendesain atau seperti sekarang ya ada tugas kita yang PMM ini ya Bapak Ibu mungkin dapat menggunakan Canva sebagai bahan untuk membuat laporan-laporan kita ya. Selanjutnya Bapak Ibu sebelum webinar ini kita akhiri saya akan menutup dengan sebuah pantun ya. Layang-layang terbang tinggi sungguh indah menarik hati. Berakhir sudah webinar kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih semuanya atas salam bahagia semua. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye bye. Oke.